Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Gusti Wijaya di channel Aji Bali. Oke teman-teman, hari ini saya mau membahas tentang insektisida yang digunakan untuk penyemprotan pada backlog jamur tiram ya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman bisa sih jangan menggunakan insektisida, tapi ketika backlog teman-teman, backlog di kumbung jamur teman-teman terkena hama yang cukup parah seperti ulat, guram ataupun lainnya, saya sih menyarankan baru teman-teman menggunakan insektisida untuk mengendalikan hama tersebut. Jadi di sini yang saya gunakan adalah obat insektisidanya itu adalah Lanet. Jadi DuPont Lanet, teman-teman. Yang 25 WP ya. Oke, saya di sini menggunakan dalam satu tangki sprayer elektrik ini, saya menggunakan 2 sendok makan. 2 sendok makan teman-teman. Jadi 2 sendok makan ini saya campurkan dulu ke dalam botol. Nanti kita isi air. Habis itu setelah dikocok rata, setelah cair, baru kita campurkan ke tangki sprayer. Masukkan dulu ke tangki sprayer, baru nanti diisi air bersih. Jadi ketika insektisidanya di bawah tangki itu, jadi masukkan air ya, campurannya lebih rata teman-teman. Jadi saya menggunakan DuPont Lanet yang 25 WP. Oke, hari ini saya akan praktekkan. Jadi yang saya buat itu adalah 2 sendok ya teman-teman, cukup 2 sendok, jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak nanti tidak baik juga buat teman-teman. Tapi sebelumnya saya sarankan teman-teman, ketika teman-teman melakukan penyemprotan menggunakan obat ini, insektisida, saya sarankan teman-teman lakukan panen jamur dulu. Panen jamur ya yang kecil-kecil, yang kira-kira lagi 3 hari jamur itu akan mekar, dibiarkan aja. Tapi yang panen besok ataupun hari ini harus dipanen dulu. Biarkan pinhead yang kecil saja yang disisakan, agar jamur itu tidak terkena insektisida obat, dan itu saat dikonsumsi biar tidak berbahaya bagi yang mengkonsumsi jamur tiram itu. Oke teman-teman, saya isi 2 sendok ya, 2 sendok makan. Sebentar. Teman-teman siapkan plastik ya. Plastik ini berguna untuk masukkan obatnya ke dalam. Saya menggunakan botol, teman-teman bisa menggunakan botol apa saja. Yang jelas nyaman untuk mencampurkan air dengan obat. Kalau teman-teman ada ember, bisa juga menggunakan ember. Tapi kalau saya sudah biasa menggunakan botol ya, lebih bagus untuk mencampurnya. Oke. Sendok pertama, sendok pertama, satu sendok yang kedua nggak usah terlalu banyak ya teman-teman. Satu sendok kedua. Ini sudah ada 2 sendok Lanet di dalamnya, DuPont Lanet. Nah ini teman-teman akan campur dengan air kurang lebih, jangan sampai penuh ya, penuh sekali ya, kita isinya di atas setengahnya lah. Oke, saya akan ambilkan air teman-teman. Kita akan campur air ya, biar kita bisa shake atau kocok sampai dia rata tanpa ada gumpalan lagi. Karena kalau ada gumpalan, kasihan nanti mesin sprayernya yang cepat rusak gara-gara ada penggumpalan insektisida di dalam mesin sprayer. Oke, setelah ini kita akan campur air teman-teman. Nah ini botolnya sudah saya isi air. Kita harus kocok yang biar rata ya, terusnya di bawahnya ini misalnya nyangkut ya, nempel. Jadi kita kocok yang rata.
cek lagi ada nggak yang menggumpal. Oke, kalau sudah tidak ada yang menggumpal, nanti sudah rata, teman-teman bisa langsung masukkan ke sprayer. Nah, untuk satu botol ini teman-teman bisa kalau saya hanya satu botol ini saya penggunaannya 2 kali teman-teman, 2 kali sprayer, jadi kapasitas 2000 backlog itu ini bisa dipakai 2 kali ya. Teman-teman nanti bisa tambah air lagi biar full agar teman-teman bagi rata. Yang jelas penyemprotan itu dengan menggunakan insektisida akan efektif kalau dari pengalaman saya itu 3 hari berturut-turut teman. Sekarang kita semprot. Nah, ketika semprot pertama mungkin dosisnya agak banyak, habis itu keesokan harinya apabila hama itu sudah mulai berkurang, teman-teman boleh turunkan dosis dari penyemprotan berikutnya. Nah, dan penyemprotan terakhir ketiga, ketika teman-teman melakukan penyemprotan, teman-teman cek lagi. Kalau hamanya masih juga tetap ataupun sudah berkurang, teman-teman turunkan lagi dosisnya. Jadi ketika hamanya sudah berkurang, lakukan penurunan dosis penyemprotan. Tapi kalau hamanya masih, samakan dosisnya. Tapi kalau tetap atau bertambah banyak, baru teman-teman naikkan dosisnya. Oke. Jadi hari ini saya menggunakan setengah dari insektisida ini. Besok saya gunakan lagi setengah, dan terakhir hari ketiga saya akan cek kembali. Apabila masih hamanya lagi banyak, mau nggak mau saya gunakan dosis lagi 1 sendok campur air. Tapi biasanya yang pengalaman saya di hari ketiga itu hamanya sudah berkurang teman-teman. Jadi saya biasanya yang pengalaman saya lakukan itu dosis hari pertama dosisnya agak banyak, hari kedua saya turunkan dosisnya karena hamanya sudah berkurang, hari ketiga lebih rendah lagi dosisnya. Yang jelas lakukan penyemprotan ini 3 hari berturut-turut, jangan sampai putus. Oke. Dan itu teman-teman sebelum panen, maksudnya sebelum penyemprotan, harap panen dulu semua jamurnya. Lagi panen semua jamurnya agar jamur yang akan menuai petik tidak terkena insektisida. Karena nanti ketika diolah ataupun dijual ataupun dikonsumsi oleh orang lain tidak membahayakan. Oke, ini saya gunakan setengah ya teman-teman. Kita langsung aja tuang. Oke. Sudah. Setengahnya kita gunakan besok. Setelah ini sudah diisi air dari pohon lanet yang sudah campur air, baru teman-teman masukkan air biasa ya ke dalam tangki ini, kurang lebih full lah, full. Jadi satu tangki ini saya bisa semprotkan 2000 backlog, kurang lebih 2000 backlog. Kalau lebih dari 2000 backlog berarti teman-teman bisa estimasi, kalau 4000 berarti 2 tangki, tapi kalau 3000 berarti 1 tangki tambah lagi 1,5. Yang jelas 2 sendok lanet ini saya gunakan 2 hari. Hari ketiga saya gunakan setengah sendok lanet campur ke air, campur ke tangki. Kita teman, jadi hari ketiga dosisnya sudah saya turunkan ya. Teman-teman dapat teman-teman ketahui di sini untuk lanet sih, lanet merah ini yang 25 WP ini harganya estimasi di bawah 50.000 ya, 30.000, 20 sampai 40.000 ukuran ini. Nanti teman-teman penggunaannya sih lama, dan saya sarankan penyemprotan backlog ketika serah hama itu jangan melakukan secara terus-menerus. Ada beberapa petani yang melakukan penyemprotan itu seminggu sekali, diserah hama ataupun tidak dia melakukan seminggu sekali. Saran saya lakukan penyemprotan itu ketika diserang hama ataupun sudah diserang hama parah. Misalkan kalau hamanya masih sedikit, mungkin teman-teman bisa lakukan penanggulangan yang lebih ringan ya. Tapi
terus sudah parah, baru teman-teman pakai insektisida. Masukan juga dari saya, penyemprotan itu dilakukan secara ketika hama itu baru menyerang. Jadi kalau tidak ada hama menyerang, teman-teman jangan melakukan penyemprotan. Penyemprotan rutin itu kurang baik karena logikanya hama yang sudah biasa disemprot dengan lanet ini, kemungkinan dia akan bisa beradaptasi dan malahan hamanya akan tahan ataupun kuat menghadapi lanet ini. Jadi nggak mempan bisa obat ini. Jadi sebaiknya itu melakukan penyemprotan ketika hama menyerang, bukan penyemprotan secara rutin, karena juga dapat merusak jamur juga ya, karena jamur terlalu banyak pestisida juga tidak baik untuk dijual di pasaran. Jadi sekali lagi saya sarankan penyemprotan itu dengan insektisida itu dilakukan ketika hama menyerang dari kumbung teman-teman sudah parah, baru teman-teman menggunakan hama, bukan secara rutin ya. Oke teman-teman, kita akan isi air sprayernya dan lakukan cara penyemprotan ya. Kita penyemprotnya menggunakan pengembunan. Oke teman-teman, sekarang kita praktekkan penyemprotan sprayer yang sudah diisi air dan dicampurkan dengan lanet, disemprotkan kepada backlog ya. Oke teman-teman, nanti saat penyemprotan saya harapkan teman-teman pakai masker ya, entah masker kain ataupun masker medis. Yang penting teman-teman menggunakan masker. Jadi harapannya agar tidak racun-racun itu terhidup juga, mengurangi sih masuk ke dalam tubuh teman-teman. Oke, sekarang saya akan praktekkan penyemprotannya untuk di backlog yang sudah diserang hama. Oke teman-teman, itu sepintas cara menyiramnya ya. Jadi ketika teman-teman menyiram insektisida ke backlog, teman-teman menyemprotnya secara mundur ya, bukan maju. Kalau mundur kita menghindari embun dari air yang bercampur insektisida itu. Tapi kalau teman-teman maju, teman-teman akan melawan air yang campur insektisida, itu berbahaya bagi kesehatan teman-teman. Jadi seperti tadi itu kita menyemprotnya sambil mundur. Oke. Sekian dari saya cara penyemprotan pada backlog yang sedang terserang hama. Jadi yang jelas teman-teman, untuk masalah dosis dari yang masih pertanyaan sih, dosisnya berapa sih untuk pencampuran insektisida itu, saya menggunakan 2 sendok itu 1 botol aqua tanggung itu 2 kali ya, 2 kali penyemprotan hari ini dan besok. Hari terakhir saya isi botol aqua itu dengan setengah sendok makan insektisida lanet itu. Nah, sekian sharing ilmu dari saya. Nah, saya harap sih teman-teman dicoba untuk praktekkan, semoga berhasil, semoga usaha petani jamur tiram di usaha teman-teman yang sukses dan tidak diserang hama ya. Harapan kita sih terhindari hama, karena untuk hama yang bandel memang susah dalam menangani penyemprotan hama-hama yang nakal ya. Jadi harap saya semoga usaha petani teman-teman maju terus, panennya banyak
dan semua hasil produksi laku di pasaran. Jangan lupa like dan subscribe video saya di YouTube. Yang jelas lihat juga di deskripsi di bawah ini ada banyak juga video-video yang tentang ilmu jamur. Jadi harapannya teman-teman bisa belajar dan budidaya jamur tiram. Oke teman-teman, terima kasih. Salam sehat selalu.